Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Napan Channel. Bagaimana kabarnya sahabat onlineku dimanapun anda berada? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberi kesehatan lahir dan batin, dan diberikan kelancaran rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Buat sahabat onlineku dimanapun anda berada yang sedang sakit atau ya pokoknya sedang ada tidak enak badan, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan, diberi kesehatan seperti sedia kala, supaya bisa beraktivitas kembali. Amin, 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 ya rabbal alamin. Oke, buat sahabat YouTube dimanapun anda berada, saya bikin video ini untuk mengisi kekosongan video vlog saya karena belum bisa membuat video vlog lagi. Jadi saya isi dengan cerita masa kecil saya dulu bersama teman-teman, atau bisa dibilang cerita keisengan anak-anak seumuran saya zaman dulu, sekitar tahun 78, 79, 80-an lah, sekitar tahun itu. Oke teman-teman, ini saya berada di pabrik, di tempat saya kerja. Ini saya berada di gang di samping kantor. Oke. Nah ini dia, saya berada di pabrik. Nah, ini halamannya. Karena ini hari Minggu, jadi sepi karena libur. Kenapa saya tinggal di mes pabrik? Karena saya rasa begini, di pabrik menyediakan mes, ngapain kita ngontrak harus mengeluarkan biaya lagi? Ya hitung-hitung kita ngirit lah, apalagi di pabrik saya rasa nyaman juga. Ya bukannya di kos-kosan tidak nyaman, semua tempat nyaman, cuma ya satu itu, ngirit. Daripada kita ngeluarin biaya lagi, kalau di pabrik aman, nyaman, kenapa kita harus ngeluarin biaya lagi? Oke teman-teman, begini, untuk mengisi kekosongan video saya, karena saya belum bisa bikin video vlog, jadi saya isi dengan cerita keisengan pada waktu saya kecil dulu bersama teman-teman, sekitar tahun 78, 79, 80. Yang saya ingat sekitar tahun itu karena saya lahir pada tahun 68. Makanya di channel saya kasih nama Zarno 68. Sebetulnya kalau di KTP sama di ijazah tahun 69, bukan 68, tapi mungkin itu karena orang tua zaman dulu itu kan yang diikat hanya apa itu suatu kejadian pada waktu anaknya lahir, ada kejadian ini, apalagi saat mendaftarkan sekolah, mungkin supaya lebih cepatnya ingatnya tahun 69, jadi dimasukkan tahun 69. Nah setelah cerita sama teman-teman, anak saya lahir pada peristiwa kejadian ini, ada kejadian. Oh kalau kejadian itu berarti tahun 68 gitu. Kalau zaman dulu kan, kalau orang-orang zaman dulu kan begitu. Jadi untuk mengingat tahun kelahiran anaknya, jangankan tahun kelahiran anaknya, tahun kelahiran sendiri pun nggak ingat, hanya diperkirakan kelahiran tahu pada saat ada kejadian seperti ini, gitu, seperti itu. Jadi kalau orang zaman dulu yang diingat-ingat itu hanya weton atau nafsu hari lahir. Itu walaupun sampai kapanpun orang tua nggak bakalan lupa kalau itu. Tapi kalau tahun kebanyakan lupa. Oke teman-teman, kita lanjut ke ceritanya. Jadi pada waktu saat itu, kalau di kampung saya, kalau pas malam 17-an, 17 Agustusan, itu kan waktu itu sudah ada semacam tradisi lek-lekan sih, cuma belum begitu marak lah seperti sekarang.
Jadi zaman dulu setiap rumah membuat lampu sempor. Namanya lampu sempor itu dibikin dari bambu, dikasih tidur, bambunya kasih tidur gini, langsung dikasih lubang-lubang, ada 3 lubang atau 4 lubang, nanti dikasih minyak dalamnya, terus dikasih sumbu seperti sumbu kompor begitu, nanti dikasih tiang, ditancepin di depan rumah, nanti kalau satu malam dinyalain. Itu ada juga yang bawahnya dikasih, ya kalau orang zaman dulu bilangnya sesaji lah, mungkin sekarang juga banyak orang bilang sesaji. Itu semacam dikasih pisang Ambon sama pisang raja, juga ada kue-kue lainnya, ada kelapa mudanya, ada kopinya, ada tehnya. Itu kebanyakan seperti itu di setiap rumah pada waktu itu. Nah, karena keisengan saya sama teman-teman saya itu kalau udah tahu setiap malam 17 Agustus itu ada seperti itu. Jadi setelah waktu maghrib atau setelah isya itu keliling ke rumah-rumah tetangga nyari makanan seperti itu. Pokoknya nggak tahu itu sesaji atau apa, nggak tahu, yang penting kita dapat ada makanan. Ya kalau dibilang gerakas lah. Apalagi zaman waktu itu kan makanan sangat sulit. Jujur saya akui, waktu itu makanan sangat sulit sekali, sangat susah waktu saya kecil. Waktu itu saya waktu tahun 78 mungkin saya sudah kelas 4 SD kalau nggak salah itu. Nah kalau nggak salah udah kelas 4 SD. Itu keliling setiap rumah nyari makanan seperti itu. Nah kebetulan pas di depan rumah om saya atau paman saya, adik dari bapak saya, adik kandung dari bapak saya itu komplit makanannya. Itu teman saya satu grup, itu kan main grup-grupan. Jadi enggak berapa anak itu masuk semua tuh, enggak, nanti rame malah. Itu kalau nggak salah satu grup 5 orang atau 6 anak atau 5 anak gitu kalau nggak salah itu. Itu ngambilin berebut, karena berebut kan rame otomatis kan. Oke lah, saya minum dulu, ini ngopi dulu guys. Oke. Karena berebut, nggak sadar kita lagi diintip sama om saya, sama paman saya, karena gelap. Karena hanya penerangan dari lampu sempor tadi. Karena zaman dulu kan belum ada listrik masuk desa. Jadi nggak seperti sekarang, listrik sudah masuk desa. Terus setiap rumah ada lampu penerangan di setiap depan rumah. Kalau zaman dulu nggak ada, jadi gelap. Nah, begitu pas kita lagi sibuk ramai mengambil makanan, dikageti sama paman saya dari belakang. Ayo ngapain? Gitu kan. Terus pada kaget, pada lari semua, dikejar sama paman saya, dikejar pada lari semua. Udahlah, pokoknya udah ngeberaturan sama dia, nggak tahu kemana larinya, nabrak pohon-pohon apa itu. Pokoknya kenakalan zaman dulu, keisengan zaman dulu, zaman saya kecil itu, pokoknya bener-bener lucu juga. Aduh, ya begitu orang anak-anak zaman dulu. Nggak seperti anak-anak zaman sekarang, makanan sudah serba ada, tinggal minta sama orang tua dikasih. Alhamdulillah itu anak-anak zaman sekarang, nggak seperti anak-anak zaman dulu. Boro-boro untuk jajan anak, iya dikasih jajan sih sama orang tua, tapi hanya terbatas karena ya mungkin dari kemampuan orang tua kita, dan juga apa itu untuk kebutuhan sehari-hari yang lebih penting, tidak seperti sekarang karena apa itu penghasilan sudah banyak orang tua, jadi bisa untuk membeli ini itu, nggak seperti zaman dulu sulit untuk mencari buat makan. Pokoknya bukan cuma itu saja ceritanya ya teman-teman, pokoknya ramai ceritanya.
Nanti saya ceritakan di lain video lagi. Ini udah terlalu panjang. Oke, terima kasih buat sahabat YouTube teman-teman Anda berada yang sudah menonton video saya sampai selesai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Amin, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.